Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerin Adela Syakila dengan NIM 2200018 Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pengenalan pola dengan judul proyek Movie Review Sentiment Analysis Using TF-IDF and SVM. Baik, langsung saja. Di sini kita akan langsung mendemokan singkat untuk kode programnya. Di sini saya menggunakan tools Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Yang pertama untuk press kodenya. Di sini kita akan mengimport library yang dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan teks, visualisasi dan klasifikasi. Untuk di sini kita akan mendownload NLTK Resort untuk melakukan stop words, long dan word text. Selanjutnya kita akan memanggil datasetnya dari Google Drive, di mana datasetnya sudah diupload di Google Drive. Di sini kita akan memanggil filenya. Setelah itu di sini df kita gunakan untuk menampilkan hasil dari dataset tersebut. Di sini datasetnya ada 5000 dengan berisi 3 kolom, yaitu review, sentiment, dan clean review. Setelah itu kita masuk ke split data. Selanjutnya itu untuk split dataset, di mana kita menggunakan train dataset itu 40.000 dan test datasetnya ada 10.000. Ada 10.000 seperti yang di sini. Selanjutnya kita masuk ke proses pre-processing, di mana proses pre-processing ini digunakan untuk menghilangkan HTML, simbol, karakter khusus, dan tanda baca, serta untuk melakukan remove stop word. Setelah itu kita melakukan label encoding, di mana label positif itu kita ubah menjadi nilainya menjadi 1 dan label negatif itu menjadi 0. Setelah itu kita akan melakukan ekstraksi fitur teks dengan 2 metode, yaitu convectorizer atau biasanya bag of words dan TF-IDF vectorizer atau biasanya TF-IDF. Setelah itu kita akan masuk ke melatih 2 model, yaitu menggunakan logistic regression dan SVM. Dengan SVM, ini SVM-nya. Setelah itu kita akan masuk ke evaluasi semua model. Untuk hasilnya, log regression itu mendapatkan akurasi 0,9063 dengan F1 score 0,90 dengan confusion metricnya 4516 dan 477 serta 460 dan 4547. Dengan hasilnya dapat kita lihat seperti ini, serta hasil untuk TF-IDF-nya seperti ini. Untuk hasil SVM-nya seperti ini. Untuk visualisasi, di sini kita menggunakan word cloud untuk mengetahui kata dominan dalam ulasan positif dan negatif. Di sini kita dapat melihat kata dominan ini yang katanya lebih besar. Di sini ada di film, di movie film. Kalau untuk negatif review ada karakter one film, di movie, nanti film gitu. Untuk alasan tersendiri pemilihan metode, yang pertama itu pemilihan datasetnya. Dataset IMDb itu
merupakan dataset yang cukup populer untuk benchmark tugas klasifikasi sentimen karena memiliki label positif dan negatif yang jelas. Pemilihan metode pre-processing karena membersihkan data teks sangat penting agar model tidak terganggu oleh noise seperti HTML, teks, simbol, atau kata tidak penting yang biasa kita kenal dengan stop word. Pemilihan convectorizer merupakan representasi dasar teks, di mana dia akan menghitung frekuensi kata dan cocok untuk baseline model. Untuk pemilihan TF-IDF vectorizer itu dikarenakan memperhitungkan pentingnya kata berdasarkan dokumen lain atau biasanya dikenal dengan TF-IDF, di mana TF-IDF biasanya umumnya memberikan performa lebih baik daripada BOW. Selanjutnya, untuk pemilihan model logistic regression algoritma dikarenakan ringan, cepat, dan cukup akurat untuk klasifikasi biner, di mana cocok juga untuk baseline. Untuk pemilihan metode SVM ini karena cocok untuk high dimensional data seperti teks dengan loss hingga ini menjadi linear SVM, di mana dia lebih kuat dalam memisahkan data positif dan negatif. Untuk hasil evaluasinya kita dapat melihat dari sini, di mana untuk log regression dan TF-IDF serta SVM itu nilainya rata-rata dia di hampir 90%. Ini menunjukkan performa model ini cukup baik dalam bekerja. Untuk model yang lebih bagus itu di model log regression, gimana dia menggunakan back of words. Dan untuk visualisasi tambahannya ada word cloud, ini menunjukkan sisi positif dan negatifnya. Untuk temuan utama sendiri yang didapatkan itu modelnya terbaik secara keseluruhan, itu merupakan logistic regression dengan BOW berdasarkan akurasi dan F1 score tertinggi yaitu 90,6%. SVM dengan TF-IDF mendekati performa terbaik yaitu 90,2% dengan nilai F1 score-nya itu 90,4. Perbedaannya bahkan lebih baik dalam hal keseimbangan recall antar kelas. Oleh karena itu, semua model memiliki performa yang seimbang untuk kedua kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif, dengan F1 score berkisar antara 0,91 sampai 0,92. Untuk interpretasi hasil logistic regression PSSVM itu, di mana logistic regression itu cenderung sedikit lebih stabil pada dataset review film ini karena lebih sensitif terhadap probabilitas, sedangkan SVM itu cocok untuk data dengan dimensi tinggi seperti teks, namun sedikit lebih sensitif terhadap parameter dan distribusi data. Antara BOW TF-IDF sendiri, BOW bekerja lebih baik di logistic regression karena modelnya hanya melihat frekuensi tanpa mengurangi bobot kata-kata umum. Sedangkan TF-IDF lebih cocok untuk SVM karena SVM lebih baik saat fitur memiliki bobot berbeda antar kata. Sekian dari saya atas presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.